Nah, di video kali ini gue bakal ngejelasin kayaknya 3 topik deh. Topik pertama adalah gaya gesek, terus gaya normal, ini pasti sepaket sih. Sama lagi ya, barangkali yang dibutuhkan di trigonometrinya lah. Gimana cara bedain cos sama sin, gitu sih. Jadi gue bakal nyontohin di bidang miring kali ya soalnya. Dinamika nih kuncinya adalah latihan soal sih sebenarnya. Karena materinya nggak banyak gitu. Hukum 1, 2, 3 Newton doang. Jadi teman-teman harus rajin-rajin latihan soal. Gampang ya. Jangan rapi-rapi jadi jelek. Terus gimana ya? Ini Decatrol. Nah, gue agak bikin ribet dikit lah. Oke. Ini M1, ini M2. Dimana M1 lebih besar dari M2. Jadi gue bikin soalnya arah geraknya ke sini, diketahui udah. Kayak gitu ya arah geraknya. Jadi ya pokoknya katrolnya ini turun ke bawah, ini ikut geser ke kiri atas. Nah, langkah pertama adalah gambarin diagram bebasnya. Oke, gue lupa ngasih gaya gesek. Misalnya diketahui koefisien gaya gesek kinetisnya adalah 0,3 misalnya. Kegedean kayak 0,3. Enggak lah, 0,3. Jangan pakai angka, miuka aja biar gue lebih gampang. Ntar di akhir gue tentuin angkanya. Miuka. Ntar di tengah jalan gue bakal jelasin bedanya miuka sama mius. Nah, langkah pertama adalah bikin diagram bebasnya. Kita uraikan gayanya. Pertama gue dari M2 dulu. Kalau gue lebih suka uraikan secara terpisah sih. Nah, diuraikan. Jadi arah geraknya kan ke sini nih. Gimana kita ngolah gayanya biar sumbu X-nya kayak gini dan sumbu Y-nya kayak gini. Jadi searah sama percepatan gitu. Biar gampang. Nah, di sini jadinya kan ada Mg nih. Ke pusat gravitasi kan Mg. Kayak gini kan jadinya. Ini permukaan lantai ini. Mg. M2G. Terus ada gaya normal yang arahnya tegak lurus nih. Sama gue hapus dulu ntar. Sama bidang. Jadi gaya normal tuh ini miskonsepsi ya. Gue temui dulu di teman-teman gue. Mereka beranggapan bahwa gaya normal selalu tegak lurus sama gaya berat. Dia nganggapnya kayak gini. Padahal bukan. Gaya normal tuh tegak lurus sama bidangnya. Jadi misalnya bidang ini nempel nih. Terus ditarik. Ini balok ya. Ini permukaan bumi. Terus baloknya nempel di dinding misalnya. Gaya normalnya ya sama dinding. Ya ini. Kontak sama dinding. Gaya gravitasinya ya ke bawah gitu. Jadi gaya normal adalah ini tegak lurus sama bidang. Ini kan tegak lurus sama bidangnya, bidang miring, ya udah gaya normalnya kayak gitu. Jadi 90 derajat nih. Gitu. Jadi gaya normal bukan tegak lurus sama berat sih, pokoknya berlawanan gitu mikirnya. Enggak. Jadi gaya normal tuh pokoknya tegak lurus terhadap bidang. Dah, itu kata kunci pertama. Gua catat di sini kali ya. Gaya normal tegak lurus terhadap bidang. Ini nih penting nih.
Terus nah arah geraknya kan ke sini, ke kiri atas. Terus ini ada gaya tegangan tali, karena yang nariknya si tali kan, dari si berat ini gitu. Ini ada berat nih, perantaranya adalah tali. Ya, tali ini berperan buat narik si benda M2. Lalu ada gaya gesek yang arahnya berlawanan sama arah gerak benda. Arah gerak benda kan ke kiri atas nih. Nah, kiri atas. Jadi gaya geseknya ke kanan bawah. F nilainya. FK. Udah dapat tuh uraian gaya yang pertama. Lalu misalnya sudut di sini adalah theta gitu. Nah, MG ini kan bisa diolah biar tadi memenuhi sumbu yang ini, X sama Y-nya. Jadi bisa kita uraikan gayanya. Jadi oke, kejauhan. Nah, tetanya di sini besarnya. Jadi teta di sini besarnya sama dengan teta di sini. Jadi M2G karena dia berhimpitan jadinya cos teta M2G sin teta. Nah, gue bakal jelasin kenapa tetanya di sini bukan di sini. Sebenarnya ada rule of thumb-nya, ada cara gampangnya gitu. Kenapa teta di situ? Kalau gue dulu cara bikinnya adalah, gue lupa sih istilahnya, sudut sahadap apa-apa kayak gitu. Nah, gue bikin 8 arah mata angin pertama. Lalu tetanya bentuknya kayak gini kan. Jadi seirama sama yang di sini kan. Jadi gue kasih titik nih. Titik di sini. Lalu setiap gue puter nih titik-titiknya. Titik di sini nggak ada. Di satu langkah tuh nggak ada titik. Ada nggak ada. Jadi gue jelasin. Ini nggak ada. Di sini ada teta. Di sini nggak ada. Di sini ada teta lagi. Lalu nggak ada. Di sini ada teta lagi. Nah, penguraian gaya di sini warna biru kan mirip sama yang ini, ya kan? Nah, kita lihat titiknya di mana nih tetanya. Itu ada di sini. Jadi tetanya gue gambarin di sini. Nah, gitu sih cara gampangnya. Kalau gue lupa sih istilahnya sudut sahadap berseberangan gitu-gitu. Pokoknya ini rule of thumb gue lah. 8 arah mata angin, terus gue gambarin teta diketahuinya di mana posisinya. Lalu gue bikin nih, langkahin teta lagi, langkahin teta gitu. Gitu sih. Semoga teman-teman paham ya. Jadi tetanya ada di sini. Udah nih dari gambar 1. Lalu yang 2 ada gaya tegangan tali ke atas, bikin tegang kan talinya. Lalu ada gaya berat ke bawah, M1 kali G. Percepatannya ke bawah. Ya udah nih diuraikan. Lalu kita tulis formulanya. Karena nih gue asumsikan tadi bergerak gitu dengan percepatan tertentu, maka pakai hukum Newton 2. Kita mulai dari benda satu aja dulu deh, yang gampang. Jarak geraknya ke bawah, maka yang ke bawah bernilai positif karena arah geraknya ke bawah. Jadi M1G. Oke, pelan-pelan gue tulis dulu. Sigma F sama dengan M1 dikali A. M1 kali G karena ini bernilai positif searah dengan percepatan dikurangi T sama dengan M1 dikali A. Udah, tulis ini aja dulu, persamaan 1. Lalu gimana enaknya nulisnya? Ini gue pindahin aja. Resize, kita kecilin. Ini gue pindahin ke sini kali ya. Nah, buat yang benda 2
caranya adalah karena geraknya ke kiri atas, jadi yang ke kiri atas bernilai positif gitu, T. Lalu yang ke kanan bawah apa aja nih? T kan ke kiri atas. Yang ke kanan bawah apa aja? Oh, gue lupa. Sigma F sama dengan M2 dikali A kan. Kita ngamatin benda yang 2. T dikurangi apa nih yang ke kanan-kanan? Ada M2G sin theta, ya kan? Ke kanan bawah. Lalu ada gaya gesek kanan bawah juga. Jadi dikurangi FK, nilainya sama dengan M2 dikali A. Udah. Nah, nilai FK sini gue kasih tahu adalah bernilai koefisien gesek kinetis dikali gaya normalnya, M2 kali A. Udah nih persamaan 2. Jadi nilai gaya gesek itu adalah nilai koefisien gesek dikali gaya normalnya. Gitu. Kan gue udah diketahui nih koefisien geseknya berapa. Lalu kita uraikan pada sumbu Y-nya. Sumbu Y. Gimana nih gaya pada sumbu Y? Diuraikan lagi. Gue kasih tanda warna hijau deh. Yang ke atas ada N. Yang ke bawah ada M2G cos theta. Udah, kayaknya 2 itu doang ya? Iya benar, 2 itu doang. Jadi ini sigma fx lah, sigma fy. Nah, apa? Sama dengan 0. Karena dia nggak bergerak nih pada sumbu Y. Dia nggak naik turun kan si bendanya. Nggak tiba-tiba di sini gitu. Atau turun lagi ke bawah. Nggak kan. Dia cuma bergerak pada sumbu X ini. Naik ke atas doang. Dia nggak naik turun. Nggak naik ke atas. Maksud gue nggak naik ke atas dalam sumbu Y. Dia cuma bergerak dalam sumbu X. Jadi cuma set gitu aja pergerakannya. Dan dia nggak naik ke atas. Gue jelasin. Gitu. Jadi sigma Fy sama dengan 0. Karena pada sumbu Y nggak bergerak. Lalu ya udah yang ke atas gue bikin positif aja. N dikurangi M2G cos theta sama dengan 0. Di N-nya adalah M2G cos theta. Gitu kan, dipindah ke kanan. Persamaan 3. Nah, persamaan 3 ini bisa kita substitusiin ke persamaan 2 di sini. N-nya. Jadi T-nya adalah M2G sin theta kurangi mu K dikali M2G cos theta sama dengan M2 dikali A. Udah dapat nih persamaan 4 misalnya. Nah, ya udah ini tinggal matematika doang. Misalnya sekarang gue nentuin angkanya ya. M1 adalah 40 kg. M2 adalah 20 kg. Koefisien gaya geseknya adalah 0,2 biar gampang. Lalu percepatan gravitasinya 10 aja. Ya udah, itu aja sih yang diperluin. Yang ditanya adalah percepatan bendanya, A-nya berapa. Ya udah nih, T-nya harus dieliminasi antara persamaan 1 dan 4. T di sini adalah pindah ke kanan T-nya, jadi M1G dikurangi M1 kali A, gitu kan. Lalu T di sini kita substitusiin ke sini. Dapat jadinya kan ya, biar nggak berantakan ya. Gue pindah ke kanan deh. Oke. Sambil lihat-lihat. Tulis dulu lah. T-nya adalah M1G kurangi M1 kali A. Lalu T yang satu lagi dikurangi M2G sin theta. Oh, theta-nya belum diketahui ya. Theta-nya adalah berapa ya?
37 dah. 37 biar gampang. 37 derajat. T dikurangi M2G sin theta. Terus dikurangi mu K M2G cos theta sama dengan M2 dikali A. Nah, T ini kita substitusiin ke sini. Jadi M1G dikurangi M1A dikurangi M2G sin theta dikurangi mu K kali M2 dikali G dikali cos theta sama dengan M2 dikali A. Karena A yang ditanya, kita kumpulin di satu ruas. Yang ada A-nya mana aja nih? Ini ada A-nya. Terus ini. Ya udah, nih gue pindahin semuanya ke kanan. Di M1G dikurangi M2G sin theta dikurangi mu K M2G cos theta sama dengan M1A ditambah M2A. Atau bisa gue tulis jadinya A M1 tambah M2. Ya enggak? Jadi A-nya adalah, oke, gue agak malas nulisnya. Ini kita copy. Dibagi sama M1 tambah M2. Udah, tinggal masukin angkanya. M1-nya berapa tadi? 40 kali 10 dikurangi 20 kali 10. G-nya bisa difaktorin sih sebenarnya. Sin 37 berapa? 3/5 dikurangi 0,2 kali berapa nih? M2 nya 20 kali 10 kali 4/5 ya. Yes, 4/5 per 40 tambah 20 400. Gue harap sih nggak minus ya hasilnya. 200 120 ya kan. Terus dikali sama 40 160 kali 0,2 80. Jadinya adalah 100/60. 10/6 meter per second kuadrat. Itu percepatannya. Semoga teman-teman paham sih. Ingat aja stepnya. Yang pertama adalah lo bikin diagram bebasnya, lalu bikin persamaannya apa aja, lalu udah sisanya do the math. Ya udah, langsung ngerjain matematika aja ya terakhir. Lalu gue mau jelasin langsung aja di sini ya. Bedanya koefisien gesek statis sama kinetis. Misalnya ada benda dan bersinggungan sama lantai dan ada gaya geseknya gitu. Nah, dia kalau nggak dikasih gaya, dia pakai koefisien gesek statis misalnya yang nilainya lebih besar 0,6 misalnya. Tapi kalau dia bergerak dan punya percepatan, pakai koefisien gesek kinetis misalnya 0,2. Gue contohin. Misalnya nih 10 lah berat masanya 10 kg. Kalau dikasih gaya cuma 1 Newton. Nah, kita pengen nguji nih dia gerak apa enggak gitu. Ya udah. Cara ngujinya adalah kita bikin dulu nih gaya normalnya berapa. Gaya normalnya setara sama, oke, gue bantu lagi. Sigma Fy dalam sumbu Y bernilai 0 kan. Karena dia nggak gerak dalam sumbu Y. Nggak naik turun tuh. Jadi N dikurangi Mg sama dengan 0. Kok M2G? Mg. N sama dengan M kali G. 10 kali 10. Gue percepatan gravitasi 10 aja ya. Jadi 100 Newton. Nah terus G-nya cuma 1 Newton kan tadi.
Maka gaya geseknya adalah, kalau secara matematis gue bakal nulisnya mu S dikali N kan, karena gak bakal gerak sih. Kita cek dulu Fs nya berapa gitu, selalu ngecek Fs nya berapa. Jadi 0,6 dikali 100, 60 Newton. Nah, apakah gaya geseknya bernilai 60 Newton di sini? Enggak. Gaya geseknya cuma bernilai 1 Newton. Sebesar ini. Kalau gaya geseknya 60 Newton misalnya, ya udah dia bergerak ke kiri gitu. Jadi gaya gesek tuh menyesuaikan sama gaya ditariknya gitu dalam hal ini. Jadi ini nih adalah benchmark gitu, 60 Newton ini. Benchmark kalau lewat dari 60 Newton, maka dia pakai mu K. Misalnya di sini gue ganti jadi 80 Newton. Ya udah, karena Fs-nya udah tahu nih 60 Newton, kita pengen nentuin misalnya percepatannya berapa. Yang dipakai Fk atau Fs. Nah, karena udah melewati 60 Newton, udah lewat nih, jadi Fs ini cuma buat benchmark, batasan aja. Nah, kalau udah lewat, yang dipakai adalah Fk. Jadinya sigma Fx-nya adalah M kali A kan, 80 Newton dikurangi mu K dipakainya dikali N sama dengan M kali A. 80 dikurangi 0,2 kali 100 sama dengan 10 dikali A. 80 kurang 20 sama dengan 10A. A sama dengan 6 meter per second kuadrat. Jadi pokoknya mu S ini buat ngecek dia bergerak atau enggak gitu. Dia bukan gaya gesek, bukan penentu gaya gesek sebenarnya gitu. Jadi misalnya kayak tadi kan, kalau secara formula gaya geseknya adalah 60 Newton pada saat gayanya 1 Newton tadi ya, secara formula. Tetapi gaya gesek yang bekerja cuma ya udah sesuai dengan besar gaya di sini. Ya, gaya geseknya ngebikin dia diem. Gaya gesek nggak ngebikin dia bergerak ke kiri. Oke, gaya gesek statis cuma berfungsi buat si bendanya diem. Jadi dia punya cadangan energi lah istilahnya, sampai 60 Newton. Pokoknya sampai 60 Newton gayanya, misalnya sampai 60 Newton, itu bendanya tetap diam. Tapi misalnya udah lewat 60,1 gitu, misalnya 60,1 yang bekerja di sini, kita langsung pakai mu K. Kok aneh suara gue? Mu K pokoknya kalau udah lewat dari 60 Newton. Gitu sih. Itu sih buat bedain konsep koefisien gesek statis dan kinetis. Semoga teman-teman paham.